Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kunci otomatis menggunakan sidik jari atau yang biasa kita sebut dengan fingerprint. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana dari kelas Teknik Industri Malambe 2020 yang dibuat menjadi kelompok 1 dalam tugas mata kuliah konsep teknologi ini. Dalam kelompok 1 beranggotakan teman-teman saya, yaitu Andre Agassi, Aris Alparabi, Bias Adam, Denny Kurniawan, Faizal Reza Ahadi, dan juga yang terakhir saya sendiri, Gita Aulia. Stay tune ya teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Agassi dari kelas TI Malambe dengan NIM 201151010. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kunci otomatis dengan menggunakan fingerprint atau sidik jari. Jadi dikarenakan sering terjadi kasus pembobolan di rumah atau di kantor-kantor, dikarenakan pemilik rumah yang teledor atau sistem keamanan yang mumpuni, atau bisa juga si malingnya yang udah terlalu pintar gitu melakukan kejahatan membobol rumah ini. Ya, dikarenakan semakin maraknya berita mengenai pembobolan rumah atau kantor-kantor, terciptalah sebuah inovasi alat untuk meminimalisir kejadian yang terjadi. Alat ini mencegah masuknya orang asing ke dalam rumah dikarenakan sudah menggunakan teknologi terkini, serta telah didesain sesimpel mungkin agar bisa dipakai oleh semua. Jadi apa bedanya produk ini dengan produk yang lainnya ada di pasaran? Ya, jadi produk ini intinya dapat mengeluarkan suara atau berbicara ketika merespons sidik jari yang dikenal ataupun yang tidak dikenal menggunakan perangkat WT5001M02 yang dihubungkan pada speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Aris Alparabi. NIM saya 201151017. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang desain konsep. Kita mulai, kita lihat poin yang pertama dari bawah ya teman-teman, di sebelah kanan. Di sini ada adaptor 12 volt. Naik sedikit, di sini ada solenoid door loop. Sedikit ke bawah lagi ya teman-teman, di sini ada relay. Di sebelah relay di sini ada fingerprint. Kita naik sedikit, di sini ada breadboard. Nah teman-teman, di sini yang dimaksud dengan breadboard merupakan sebuah komponen. Nah di bawah breadboard ini yaitu ada WT5001MO2. Nah teman-teman, di sini ada singkatan WT. Nah di sini yang dimaksud dengan singkatan WT itu wireless telegraphy ataupun yaitu bobot neto ya teman-teman. Nah langsung saja di sini dari WT5001MO2 langsung ke Arduino Uno. Balik lagi ke WT5001MO2 langsung ke speaker teman-teman ya. Nah sekarang terakhir poin yang terakhir yaitu LCD atau I2C LCD. Nah di sini teman-teman yang dimaksud dengan I2C adalah standar komunikasi serial 2 arah ya, yang menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bias Adam dari kelas TI Malambe. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kunci otomatis menggunakan sidik jari. Oke, di sini adalah bentuk konsep atau komponen-komponennya. Jika teman-teman sudah memahami bentuk konsepnya, mari kita lanjut ke spesifikasi dan fungsinya. Spesifikasi dan fungsi ini terdapat 9 poin. Poin pertama yaitu C3 modul fingerprint. Cara kerja terdiri dari 2 proses, yaitu proses pengenalan sidik jari dan proses pencocokan sidik jari. Poin kedua yaitu WT5001M02 untuk mengucapkan kalimat ketika sidik jari terdeteksi maupun tidak terdeteksi. Poin ketiga, speaker untuk mengeluarkan suara. Poin keempat, adaptor 12 volt untuk mensuplai power solenoid
door lock. Poin kelima, LCD untuk memberikan info atau indikator ketika membaca sidik jari. Poin keenam yaitu 12C LCD untuk mempermudah dalam warning. Poin ketujuh, solenoid door lock yaitu perangkat kunci otomatis berkapasitas 12 volt. Poin ke-8, modul reply untuk menginput supply. Poin ke-9 yaitu Arduino Uno sebagai controller dari semua rangkaian kunci otomatis itu sendiri. Oke teman-teman, itu spesifikasi dan fungsi dari kunci otomatis menggunakan sidik jari. Izin melanjutkan, nama saya Denny Kurniawan, NIM 201151027. Jadi prinsip kerja kunci otomatis melalui fingerprint ini pada dasarnya sama dengan cara kerja mesin absen sidik jari. Pada akses kontrol pintu, pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya ke database. Untuk mengidentifikasi tanda pengenal, diambillah sampel sidik jari. Setelah sidik jari pengguna didaftarkan, lakukan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan akses kontrol, seperti grup, time zone, kombinasi akses, anti-passback, dan lain-lain. Ketika seorang pengguna mengakses pintu kontrol sidik jari, mesin akan mulai mengidentifikasi sidik jari pengguna. Bila terjadi kecocokan dengan salah satu sidik jari, maka mesin tersebut akan mengirimkan sinyalnya kepada akses kontrol untuk membuka atau menutup relaynya. Dan pengguna bisa mengakses atau membuka pintu ruangan tersebut. Izin melanjutkan, saya Faizal Reza Ahadi dengan NIM 201151041. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Nah, untuk tujuan dan manfaat di sini sudah pasti untuk mempermudah, meringkas, serta memberi pengamanan yang lebih baik. Cara kerjanya sama seperti password dan pola. Hanya saja media verifikasi yang digunakan fingerprint adalah sidik jari. Jadi akan lebih privasi dan sulit untuk dihack atau ditiru orang lain. Apabila diaplikasikan ke pintu kantor atau sekolah, maka bisa meningkatkan kedisiplinan penggunanya. Untuk manfaat dari fingerprint sendiri yaitu 1. Bisa untuk mencatat sistem absensi yang mana bisa lebih akurat. 2. Mencegah untuk titip absen karena menggunakan sidik jari masing-masing. 3. Memudahkan menghitung gaji dan pencatatan bonus. Maksudnya untuk menghitung absensi masuk dan menghitung hari yang bolos kerja. 4. Mengontrol akses pintu tentunya lebih aman. 5. Bisa menghemat waktu dan kertas, lebih efisien dan ringkas. 6. Sangat praktis. Yang ketujuh, yang terakhir, dapat menghindari human error. Izin melanjutkan dari teman saya Gita Aulia dengan NIM 201151051. Untuk estimasi biaya sendiri, kami membutuhkan untuk catering model fingerprint 200.000, WT5001M02 seharga 120.000, stiker 100.000, adaptor 12 volt seharga 70.000, LCD seharga 90.000, 12C LCD seharga 40.000, solenoid door lock seharga 60.000, modul relay seharga 20.000, Arduino Uno seharga 80.000, yang kita totalkan menjadi taksiran biaya produksi yaitu sebesar 780.000. Dan untuk estimasi harga jual sendiri, kami menghitungnya dari harga bahan-bahan yang tadi kami sudah hitung, yaitu sekitar 780.000 dengan harga pembuatan, yaitu untung yang akan kita ambil dari si teknologi tersebut yaitu 500.000, sehingga kita total menjadi 1.280.000 jika barang tersebut kami jualkan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok kami.